baru populer. Bu, izin Rifan Ya? hadir, Bu. Rifan ya? Iya, Bu. Oke, Rifan. Bu. Ya? Ya, Billy berarti ya Bu hadir, Bu. Siapa? Billy, Bu. Billy. Nah, ini Billy hadir. Apa kabar, Billy? Ayo, udah lama banget ya nggak dengar suaranya Billy. Ya, kita lanjut ya ke bab 3 ya. Bentar ya. Jadi bab 3 kalau kemarin kan variabel, analisis variabel ya. Sekarang kita mulai masuk ke bab 3 ya. Jadi saya anggap persiapan untuk bab 3-nya itu sudah mulai dipersiapkan gitu ya, sudah di outline gitu maksud saya. Sekarang kita masuk untuk bab 3-nya ya. Jadi konten bab 3 ya, nanti mungkin ini enggak sesuai format ya, tapi nanti tentunya kamu mengerjakannya sesuai dengan format yang ada di websitenya Teknik Sipil ya. Biasanya kita terkait dengan lokasi dulu ya, karena penelitian Teknik Sipil kan sangat berkaitan dengan tempat ya, jadi lokasi dulu, terus menyebutkan objek penelitiannya apa. Misalnya kalau objek penelitiannya tenaga kerja ya, dari kompetensi apa maka kita sebutkan ya. Kalau misalnya objek penelitiannya adalah misalnya pengecoran kolom gitu ya misalnya. Area. Ya. Ya objek penelitiannya tentang apa namanya zoning ya, atau pada pekerjaan pengecoran misalnya itu sebutkan gitu ya. Terus alat penelitiannya, alat penelitian menggunakan alat apa gitu ya. Kalau di situ ada alat pengukurannya ya, atau alat pengambilan sampelnya gitu ya, menggunakan alat bantu apa atau software apa ya, atau misalnya questionnaire gitu ya, maka disebutkan di sini alat penelitiannya ya. Kemudian bahan ya, bahan penelitiannya itu misalnya kalau yang ada yang kalau nggak salah yang judulnya itu ya tentang alternatif struktur gitu ya. Nah itu berarti bahan penelitiannya tentang alternatif struktur itu ya. Atau kalau yang eksperimen di lab ya, bahan penelitiannya itu terkait bahan-bahan apa, komposisinya bagaimana, ya itu disampaikan di bahan penelitiannya. Atau kalau bahan penelitiannya merupakan dokumen, ya dokumen baik itu dokumen gambar, dokumen kontrak gitu ya, maka disebutkan ya di sini ya di bahan penelitiannya ya, dirinci ya, jadi dirinci. Bukan hanya sekedar disebutkan tapi dirinci data apa yang akan digunakan ya, terus dia masuk ke variabel yang mana gitu ya. Kemudian rancangan penelitian ini biasanya flowchart ya isinya ya, jadi tahapannya ya mulai dari apa, mulai dari mana gitu ya di rancangan penelitian ini ya. Kemudian kalau mungkin ada yang mau masukkan, kalau kerangka teori kan di bab 2 ya. Jadi itu ini aja deh ya tahapan. Kalau kerangka analisis ya, tapi biasanya sih
kalau untuk D4 ya atau S1 cukup rancangan penelitiannya. Jadi isinya tuh tahapannya, ya kemudian dianalisisnya pakai apa, ya pengolahan datanya menggunakan apa, standarnya apa, itu dirancangan di flowchart-nya, tapi nanti dijelaskan satu persatu ya bagian-bagian itu ya maksudnya apa. Kemudian cara pengumpulan datanya, ya. Nah kalau pengumpulan data ini bisa digabung ya kalau alat penelitiannya itu adalah untuk alat pengumpul data biasanya bisa digabung. Ya, tapi kalau misalnya di sini poin pengumpulan data itu menjadi satu yang urgent atau apa ya penting dan khusus ya maka bisa kita membuat sub sendiri ya untuk pengumpulan datanya ya. Kemudian masuk metode analisis ya kalau di bab 2 itu baru dijelaskan metode analisisnya menggunakan FEMEA, misal FEMEA adalah ini gitu ya, diterapkan untuk apa. Nah, di sini metode analisisnya itu berarti sudah masuk di bagaimana cara menganalisisnya ya, metode analisisnya ya dijelaskan menggunakan indikator yang ada di dalam variabel ya, nanti masuk ke analisis yang mana gitu ya, bagian yang mana itu dia dalam di metode analisisnya. Sebaiknya sih di metode analisis ini detail ya karena benar-benar kemampuan kamu akan dijelaskan ya di sini ya. Kemudian tahapan penelitian ini rancangan sama tahapan bisa jadi digabung ya, bisa juga dipisah ya. Jadi nanti lihat aja di format ya apakah menjadi satu ya atau terpisah ya. Nah, terakhir biasanya kita menyampaikan luaran penelitiannya apa ya. Nah, di sini kan yang terutama adalah laporan hasil skripsinya ya. Kemudian juga yang diwajibkan untuk D4 itu kan ada artikel ya. Artikel, kemudian seminar nasional yang ikut seminar nasional baik yang diselenggarakan di PNJ maupun yang di luar ya itu menjadi bagian dari nanti luaran dari bab 3 ya. Nah, kemudian sistem usulan dan sistem kualitatif. Ini kalau yang pakai kualitatif ya. Jadi batasan konsep, definisi operasional variabel yang memberikan tolak ukur parameter suatu variabel pada diukur. Ini kayaknya kita skip aja ya, kayaknya kamu nggak ada yang kuantitatif kan ya. Skip aja ya, kecuali ada. Karena pernah ada sih, biasanya kalau nggak satu atau ada gitu ya yang penelitiannya. Oh ini kuantitatif ya, sorry. Maksudnya yang kualitatif ya, kalau kualitatif sih nggak. Mungkin kalau ada aja kita bahas ya. Di sini kan rata-rata penelitiannya kuantitatif ya. Jadi kalau kuantitatif ya kita memberikan tolak ukur parameter, variabel penelitian diukur yang kayak definisi variabelnya kayak gitu ya. Kemudian satuan dari definisi satuan dari variabel yang diukur itu apa aja. Ini kan udah kita jelasin kemarin ya, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Kemudian tadi pengumpulan datanya yang terkait nanti persiapan ke populasi sampel dan teknik pengambilan sampelnya ya. Kemudian memberi teknik analisis data ya. Kalau di teknik pengumpulan data baru memberikan penjelasan tentang teknik pengumpulan data yang digunakan. Tapi kalau di populasi sampel ini bisa dijadikan satu ya, teknik pengumpulan data populasi dan sampel misalnya gitu ya. Kalau di sini dijelaskan populasinya apa, sampelnya apa, jumlahnya bagaimana, menghitungnya bagaimana ya. Nah, kemudian baru masuk ke teknik analisis data. Memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan ya, baik dia merupakan teknik analisis keilmuannya maupun uji statistik yang digunakan ya untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ya, baik itu uji utama maupun uji pendukung ya. Kemudian
Nah, kerangka konsep kemarin udah kita bahas juga ya, jadi supaya jelas ya nanti terbreakdown ya sebenarnya kita menyelesaikan masalah X pengaruhnya ke Y atau saling berpengaruh antara keduanya. Kalau ini udah saya sering ya sampaikan di awal ya tentang hubungan variabel itu bisa simetris atau asimetris gitu ya. Kemudian korelasinya bisa hanya korelasi biasa atau korelasi sampai regresi gitu ya. Ini kayaknya jelas ya kalau lokasi dan objek penelitian, alat penelitian ya bisa informan, questionnaire, bahan hasil uji, FGD, program software. Bahan penelitian bisa material atau data time series ya, data dari penelitian sebelumnya yang digunakan kembali ya. Kemudian artikel-artikel yang relevan ya, ini kalau datanya ingin kita compile ya menjadi satu alternatif data yang saya memperbandingkan dengan penelitian pendahulu ya, jadi bisa pakai artikel-artikel yang relevan ya atau data orang ya seperti itu. Nah, kemudian rancangan penelitian, proses pengumpulan data ya dari mana, mulai mana ya. Tapi biasanya kalau yang debat tuh langsung masuk kepada tahap penelitian ya. Nah, pengumpulan datanya dengan pengamatan atau observasi, foto, catatan ya atau wawancara atau dokumentasi ya. Atau pengukuran hasil, nah berarti harus ada hasil pengukuran dan tabel gitu. Kalau pengamatan harus ada foto dan catatannya ya atau gambar. Kemudian wawancara harus ada daftar pertanyaannya ya, rencana daftar pertanyaannya. Kalau dokumentasi ya berarti foto, gambar. Kalau pengukuran ya berarti nanti ada tabel hasil pengukurannya ya. Metode analisis, statistik, non statistik ya, sudah dijelaskan kemarin ya, perhitungan matematik, software saat itu tertentu, misalnya MATLAB, Excel, atau SPSS ya. Atau yang non statistik ya, yang DLP, FGD, ini biasanya sih ini buat yang kualitatif ya atau yang sudah non parametrik ya. Nah, kemudian tahapan penelitian ini yang paling sering ya yang ada di skripsi kakak kelasnya ya. Jadi start, kumpulan data, data primer, data sekundernya, tahap pengolahan, ya lanjut ke analisis kondisi existing atau analisis data awalnya, kemudian ada analisisnya, ini contoh aja ya, ini forecasting, derajat kejenuhan, ya. Kemudian baru terakhir adalah kesimpulan ya. Ini luaran ya, luaran penelitian, artikel ilmiah ya, atau kamu ingin nulis buku yaitu boleh, atau model yang ketemu regresi yaitu jadi model, atau yang modeling yaitu juga jadi model, formula atau rumus ya itu yang regresi itu juga bisa jadi rumus ya, atau mungkin pemetaan tertentu ya, peta ya, peta kontur ya. Kayak itu ya, ini sih nggak terlalu sulit ya, sulit itu pas nulisnya ya. Saya terakhir ini. Saya mau sekalian ya populasi dan sampel ya. Sebenarnya sih kalau materinya udah nggak sulit ya, tapi nulisnya mungkin ya yang harus ada kemauan buat kamu yang menyempatkan diri untuk menulisnya gitu ya. Ini populasi sampel ya, di sini ada sekelompok individu. Ya ini kalau yang manusia ya atau tenaga kerja ya, yang atau objek memiliki karakteristik yang sama pengertiannya ya dari populasi, maka disebut mewakili populasi yang ada di dunia ya, atau disebut universe ya. Mungkin ada kesamaan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ya. Nah, atau di sini juga disebut kumpulan individu di mana hasil suatu penelitian akan dilakukan generalisasi. Kamu ngerti nggak ya generalisasi maksudnya apa ya? Saya khawatirnya nggak ngerti generalisasi nih.
Generalisasi itu maksudnya gini, dari hasil, dari adanya data seperti itu. Ya, kemudian yang seperti kemarin kita lakukan, kita mengumpulkan ya, oh sekian, bahwa ada apa yang kualitatifnya ya, ada sekian, pendidikannya sekian, sekian, sekian. Ya, oh berarti kita bisa menyimpulkan, oh sebagian besar itu pendidikan responden kita itu adalah S1 misalnya, ya. Seperti itu. Kemudian apa namanya, dari data itu kita bisa melihat, oh kebanyakan bahwa tenaga kerja itu memang memilih lembur gitu ya, kayak gitu ya. Jadi itu nanti adalah kita melakukan kayak kesimpulan gitu ya, mengambil benang merah, itu yang disebut sebagai generalisasi, ya. Kemudian seluruh objek penelitian sebagai sumber data ya memiliki karakteristik tertentu ya dalam suatu. Jadi yang kemarin saya sebut itu kita melakukan modifikasi terhadap data ya, itu kita mengelompokkan ya, mengelompokkan. Sehingga nanti nilai karakteristik populasinya bisa kita ketahui ya, yang disebut sebagai parameter ya. Sampel sebagian kecil dari populasi ya yang sama karakternya dengan populasinya gitu ya, mempunyai karakteristik yang sama. Ini kayaknya udah ngerti juga ya, ini ya udah disampaikan juga oleh Pak Jo ya. Sampel yang baik ya, mewakili karakteristik populasi. Makanya kemarin kan sempat, oh kalau misalnya ada data yang dia polanya nggak sama, itu kita singkirkan dulu sementara gitu ya, supaya nanti sebagian data itu punya pola yang sama ya. Ya kenapa sih perlu sampel ya? Kalau ini apa namanya? Kalau data itu jelas polanya hampir sama ya, karakteristiknya hampir sama. Maka nggak, daripada uang kita habis gitu ya untuk mendata misalnya, maka kita hanya mengambil sampelnya saja ya. Jadi juga dari sampel ini juga yang mempunyai ya standar errornya kecil gitu ya, karena apa tadi ya, datanya itu cenderung normal ya, kemudian lebih murah ya, efisiensi ekonomis gitu ya. Syarat populasi ya sesuai dengan kenyataan gitu ya, mesti objektif gitu. Jangan sampai kita memilih sampel yang kebetulan tidak mewakili dari populasinya ya. Mengapa sih perlu sampling gitu ya? Ya karena objek penelitian yang homogen ya. Kemudian tadi kan kalau objeknya sangat banyak sekali ya, kemudian kita biayanya nggak cukup gitu. Kalau misalnya kita harus cari responden satu orang aja, kita harus ngasih dia coklat misalnya kayak gitu ya. Itu 100 responden misalnya. Kalau ternyata kita populasinya ada 300, berarti kita harus ngasih coklat 300 tenaga kerja gitu. Kan, aduh, lagi masih mahasiswa nih gitu ya. Boros banget ya kalau harus beliin coklat. Ya mesti kan ngasih kenang-kenangan gitu ya, nggak harus coklat gitu kan. Aduh, boros banget gitu ya. Kemudian supaya kalau objeknya diwakili oleh sampel, kan kita juga mengolah datanya jadi lebih fokus ya, karena lebih teliti juga, karena datanya nggak terlalu segabrek gitu ya, maksudnya. Jadi kita bisa lebih teliti memperhatikan ya tentang pola datanya gitu ya. Oke, ini masih sama gitu ya. Ini lambang-lambang ya. Kalau di statistiknya kayaknya di tempat Pak Jo juga udah ada ya beberapa istilah ya. Nah, yang penting sih sebenarnya buat saya sampel ini nanti cara kamu menentukan sampelnya ya. Simple random sampling kah gitu. Kalau datanya karakternya hampir sama, udah random aja bisa. Tapi kalau misalnya ternyata datanya oh ini kalau dia kompetensi tenaga kerjanya yang ahli yang supervisor itu cenderung begini. Kalau yang ahli muda cenderung begini. Itu berarti kan dia ada tingkatan kelas gitu, ada
stratified gitu ya, ada kelas kelompok kelasnya gitu ya, seperti itu. Ini mungkin udah juga disampaikan ya Pak Jo ya. Ya itu sih intinya sih kalau tentang sampel. Mungkin kita masuk ke contoh ya. Dan ya hari ini tuh buat yang apa? Buat kelas ini tuh saya masih penasaran yang kemarin itu loh, bab 2-nya ketinggalan ya. Tapi kita ini dulu ya, selesaiin dulu. Contoh untuk bab 3 ya. Mungkin kita lihat beberapa contoh aja. Ya, kayaknya kalau bicaranya masih skematis nggak enak ya. Paling enak kalau masuk gitu ya. Nah sebenarnya sih di dalam bab 3-nya kamu bisa nambahkan hal-hal yang penting lainnya yang menurut kamu bisa memperjelas ya metode yang digunakan. Ya. Ini misalnya ada kelas ini pakai konsep penelitian dulu gitu ya. Jadi dia mau menjelaskan deskriptif tapi ada verifikatifnya gitu ya. Menjelaskan konsepnya dulu. Ya sebenarnya sih bebas juga ya, bab 3 nggak terlalu terpaku sama yang tadi. Yang penting jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Jangan sampai ada yang kurang gitu ya. Kalau lebih nggak apa-apa. Ya, ini lokasi, waktu gitu ya. Gambar itu harus jelas ya. Kemudian batas utara, barat, timur ya. Lokasi yang diteliti gitu ya. Kemudian variabel penelitiannya yang menyatakan variabel independennya ya. Apa definisinya apa ya, kemudian variabel dependennya ya. Apa aja ya, di sini ada 2 variabel ya. Nah, kemudian menjabarkan begini lebih bagus lagi gitu ya. Jadi digambarkan apa? Variabel X1, 2, 3 gitu ya. Kemudian sama pengaruhnya itu lebih bagus lagi ya. Itu bisa jadi contoh. Sebenarnya nanti pas nulis ini kalau hasil karya kita sendiri nggak usah ditulis sumber olahan penulisnya, ini nggak usah. Karena otomatis sebenarnya itu pasti olahan penulis ya, kecuali sumber yang dinyatakan yang berasal dari orang lain itu baru ditambahkan sumber gitu ya. Nah di sini alat gitu ya, ini menggunakan banyak alat di sini, luxmeter ya, micrometer, air tester ya, kemudian air quality meter ya, kebetulan ini basisnya memang alat banget ya. Kemudian air sampler meter kayak gitu ya. Ini kolonimeter gitu ya. Ini kebetulan memang alatnya memang banyak ya. Gitu ya. Kemudian bahan penelitian, hasil observasi, hasil pengukuran, hasil jawaban kuesioner kayak gitu ya. Kemudian hasil wawancara gitu ya. Kemudian apa tadi rancangan penelitiannya. Ya, ini sekalian sama tahapan. Ada identifikasi masalah, studi literatur, validasi kuesioner 1 ya. Ini sangat berbasis penelitiannya masing-masing ya, kebutuhan penelitiannya masing-masing ya. Data sekunder, data primer, data cukup apa enggak ya, terus masuk ke pembahasan kayak gitu ya. Kemudian teknik pengumpulan data ya, dari data primernya apa yang digunakan ya, kemudian mengelompokkannya seperti apa ya. Kemudian di breakdown masing-masing dari indikator itu butuh datanya apa ya. Terus wawancara gitu ya. Kemudian terakhir baru metode analisis data gitu ya, di breakdown pakai metodenya apa gitu ya.
Kalau di sini pakai indoor hall and comfort and green interior space. Ya, terus disebutkan apa aja bagian yang akan dianalisis gitu ya. Kemudian apa lagi di sini? Uji instrumen penelitiannya, ya, uji validitas, ya. Kemudian uji reliabilitas, uji asumsi klasik. Ya, karena ini dibutuhin, dia merasa butuh ini, maka dia tambahkan uji asumsi klasiknya, uji normalitas, nah, kemudian uji linearitas ya, uji heterokedeisitas. Ini tergantung ya. Kemudian sampai ke uji regresi linear sederhana. Karena kebetulan sampai di situ ya capaian mau mencapai itu ya. Kemudian hipotesisnya regresi secara parsial yang determinis. Jadi ini campuran menggunakan statistik ya, selain pakai Blinksheet gitu ya untuk data pendukungnya. Kemudian tahapan penelitiannya itu ya. Jadi ini bab 3. Bab 3 sampai sini pada luaran ya. Target keluaran, penulisan tugas akhir. Ini nanti kamu ganti skripsi ya, menghasilkan laporan dan publikasi sebagai satu urusan program sipil ya, seperti itu. Terus kalau mau contoh-contoh yang lain banyak ya di repositori ya. Tinggal apa sih namanya? Kalau tinggal kita cari ya yang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Intinya sih itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, Sakti. Atau ada yang kemarin belum sempat bab 2-nya mau didiskusikan, silakan ya. Atau mungkin bab 3-nya udah mulai ada draftnya, mau didiskusikan, silakan juga. Saya mau lihat e-learning-nya dulu ya. E-learning. Ya intinya sih kamu harusnya ya kalau bab 2-nya kemarin yang lewat saya nggak bisa apa-apa, tapi sebenarnya bisa nih saya kasih kesempatan nih hari ini nih. Ya yang ingin mendiskusikannya, kalau udah merasa pinter ya nggak apa-apa. Tapi nanti kan pasti saya harus menilai juga gitu ya. Jadi tolong disajikan yang baik ya supaya penilaiannya juga optimal. Juga nanti kan kamu ada magang juga ya kan, kemungkinan nanti apa namanya evaluasinya kan di sela-sela awal-awal magangnya. Semoga sudah siap gitu ya. Ya silakan deh kalau mau ada pertanyaan. Saya masih cari. Tadi Rifan hadir ya. Hadir, Bu. Hamzah belum ya. Billy gimana Billy? Kamu bab 2-nya? Kayaknya saya belum dapat update nih. Bab 2-nya saya baru sampai ini metodenya, Bu. Jadi untuk yang teknik analisis data sama penelitian terdahulu belum saya masukin. Tapi bab 2 kamu udah ada. Karena kita
pertemuan itu enggak. Oh, minggu depan enggak ada libur ya ternyata ya. Jadi enggak ada libur nih, karena yang diakui cuma libur pas hari hanya aja, jadi enggak ada libur ya. Ya, mungkin Billy mau ini Bill. Di sini sih catatan saya tuh yang belum masih banyak ya. Billy. Aduh. Sebentar ya, Bu. Billy, Rifan ya? Rifan kamu udah ini belum sih ya? Setelah saya sih Rifan belum ya. Billy sama Rifan. Oki juga belum yang baru, judul yang baru. Ya Bill, mau didiskusiin nggak Bill? Ibu maaf motong Bu, Agnes hadir. Nes. Iya. Ya. Ibu, saya mau nyoba nampilin boleh nggak? Saya kan ganti judul ya, Bu. Tapi saya udah ngerjain sampai bab 2 sih, Bu. Tapi saya mau nyoba cek dari yang variabel itu, Bu. Karena saya agak bingung sebenarnya. Agnes ya? Olivia, Bu. Ya, Olivia ya. Boleh. Bentar. Saya coba dari sini. Udah kelihatan belum? Belum. Hamzah sakit ya? Sakit apa Hamzah, dirawat ya? Ini, Bu. Udah kelihatan belum, Bu? Udah kelihatan. Kan saya judulnya analisis implementasi konstruksi hijau dengan metode model assessment green construction pada proses pembangunan. Saya ngetik pembangunan yang keluar malah image gitu, Bu. Kata-katanya pokoknya ini proses pembangunan apartemen kan, Bu. Nah, terus untuk variabelnya, ini benar nggak ya, Bu? Atau apa ya, Bu? Saya bingung. Metode MAGC itu apa sih? Tadi ya? Model assessment green construction. Proses pembangunan apartemen. Saya, ini tadur deh, Olivia. Soalnya, dulu. Latar belakangnya apa dulu ya? Latar belakangnya, saya ambil latar belakang saya dulu, Bu. Dulu deh. Olivia yang lama apa ya? Saya yang lama itu yang drainase, Bu. Oh gitu. Beda banget ya. Ininya apa? Analisis model assessment green construction-nya apa sih? Jadi tuh kalau model assessment green construction tuh, kalau yang saya baca tuh dia kayak mencakup 6 aspek, Bu. Misalnya kayak ada aspek, nih kalau nggak salah di sini kan ada 7, iya ada 6. Kayak misalnya ada aspek tepat guna lahan, efisiensi, konservasi energi, konservasi air, terus kualitas udara, gitu-gitu, Bu. Nah itu termasuk yang model assessment green construction yang nyiptain itu siapa ya? Saya lupa nama. Itu, Bu. Terus ini udah diterjemahin ke dalam tulisan bab 1, bab 2? Udah. Nah, tapi saya bingung yang variabel ininya, Bu. Sebenarnya saya tahu intinya, saya pengen nyari apa, tapi saya bingung apa metode termasuk yang variabel bebas kah, terus unit variabel terikat yang implementasi green construction, atau apa benar gini, Bu? Ntar dulu deh. Saya pengen ini dulu ya.
Aduh, judulnya tadi ada apa? Judulnya saya maksudnya pengen tahu pemikiran Alivia dulu gitu di dalam latar belakang sebenarnya. Analisis implementasi. Kalau metode itu kan nanti keluar ya. Jadi itu implementasi konstruksi hijau kan? Ininya, Iya. variable X-nya. Jadi variable Y-nya itu kan pada proses ya. Yang tetap tepat guna lahan itu tuh yang GBCI itu bukan? Itu kan dari GBCI ya? Iya ini dari yang termasuk metode aspek dari metode MAGC-nya itu sendiri, Bu. Ini konstruksi hijaunya itu maksudnya pada saat pelaksanaan apa pada saat Pada saat pelaksanaannya, Bu. Jadi konstruksi itu tuh pelaksanaannya? menerapkan green construction atau konstruksi hijau itu sendiri atau enggak gitu, Bu. Berarti implementasi ini pada pelaksanaan ya, pada pelaksanaan tadi pembangunan apartemen X itu pada pelaksanaannya ya. Tapi kalau boleh tahu ini nanti implementasinya pada semua pekerjaan gitu ya? Kalau yang saya lihat sih, ya pokoknya pas lagi mereka ngerjain, Bu, karena kan ini jatuhnya jadi kayak gimana hubungannya ke lingkungan itu sendiri, Bu. Misalnya nanti limbahnya berapa persen, terus misalnya kayak polusinya berapa persen gitu-gitu, Bu. Kalau yang saya ngelihat dari referensi. Oke. Tapi kamu kebayang nggak ini nanti nyelesainnya kayak apa? Kalau saya ngeliat referensi udah mulai agak kebayang sih, Bu. Oke, kalau gitu saya lihat itu deh telaah jurnalnya. Sebentar. Udah terlihat belum, Bu? Udah. Ini udah yang pertama. Dia tuh kalau dilihat dari temuannya, kayak misalnya pada kondisi existing dia berapa persen, sehingga belum mencapai yang NGC ideal. Lalu ini sih, Bu, persen-persenan. Nah, terus ini yang kedua. Ini yang kedua ya. Nah ini contohnya kayak dia kalau yang ini tuh pakai software Expert Choice 11, pemobotan aspek sebesar 0,387, terus nilai grand construction-nya didapat dari rata-rata penilaian 5 responden tuh sebesar 22,24 dari NGC ideal. Terus faktor yang memiliki persentase ketidakcapaian tuh ada misalnya yang paling tinggi kayak ini yang pertama ada kualitas udara tahap konstruksi sebesar 49,98%. Terus ada pemilihan operasional peralatan konstruksi. Terus ada manajemen limbah konstruksi. Terus tuh kalau yang kedua, terus yang ini yang ketiga.
Kalau yang ini dia tuh apa ya, analisa dan penilaian kategori ditentukan green construction. Iya. Yang pertama pengendalian lingkungan atas asap rokok, lalu ada kayu bersertifikat, lalu ada polutan kimia dan polusi dari aktivitas konstruksi. Iya. Lalu yang keempat tuh hasil identifikasi dan pengukuran. Tingkat penerapan 3 tuh 37%. Lalu tingkat penerapan 2 tuh 41%. Lalu tingkat penerapan 1 itu 22%. Artinya penerapan di lapangan belum dapat dilakukan dengan baik. Lalu yang next-nya itu yang kelima, dia tuh ada aspek green construction. Yang pertama, aspek kesehatan dan keselamatan, dia itu 76,92%. Lalu ada aspek kualitas udara, 84,62%. Lalu ada aspek manajemen lingkungan bangunan, 69,23%. Lalu ada sumber dan siklus material, ada konservasi air, dan ada konservasi energi. Oke. Lalu yang keenam. Kalau yang keenam itu persentase 28% sesuai dengan tetapkan bangunan yang di jurnal ini tuh tidak dapat dikatakan bangunan hijau karena berada di bawah rating rendah. Lalu selanjutnya yang 7 itu temuannya total nilai green construction 80, yang implementasi 56,34%, dan aspek kesehatan keselamatan kerja 75%, aspek kualitas udara kenyamanan 43,75%, terus aspek manajemen lingkungan bangunan 61,54%, aspek sumber dan siklus material 60%, dan aspek tepat guna lahan 59,09%, aspek konservasi air dan energi itu 40%. Iya. Terus yang ke-8, kalau ini penerapan green construction-nya 85,08% dari keseluruhan indikator. Dengan kata lain, sudah menerapkan green construction. Terus Banyak juga ya ininya. Itu tapi kalau yang emang benar-benar MAGC ada berapa gitu Bu? Kalau saya yang masukin di bab 2. 4 ya tadi ya. Lumayan kan ada 4 kan? Lumayan sih. Itu yang MAGT itu kebetulan proyeknya sama, maksudnya apartemen, perkantoran apa ya? Tadi kayaknya sama ya apartemen. Apartemen deh kalau nggak salah. Ini kalau ini proyek pembangunan pasar umum, tapi ada yang pertama setahu saya apartemen deh. Iya. Oke. Ini kalau nggak nanti salah disesuaikan aja sama magangnya ya, dapatnya apa. ya. Ya oke deh, boleh. Terus kalau yang variabelnya itu gimana ya Bu? Variabel X dan Y-nya benar nggak tadi Bu? Variabel X-nya kan berarti implementasi green construction ya. Kemudian variabelnya pelaksanaan project ya. Variabel pelaksanaan project. Variabel bebasnya pelaksanaan project. Variabel terikatnya kan. Terikatnya berarti project, bebasnya yang konstruksi hijau Bu. Iya. Berarti kebalik. Mungkin lebih pas dibahasakan pelaksanaan ya, karena di sini kalau pembangunan kan ada prosesnya terlalu luas ya. Dari perencanaan, perancangan gitu kan. Kalau ini kan pelaksanaan jelas ya. Ini karena kan kamu memang di pelaksanaannya ya. Iya Bu. Oh ya udah, berarti udah. Iya. Ya, makasih Bu. Iya. Udah coba dibuat 1-2-nya? 1-2-nya udah coba dibuat sih Bu. Bisa ditampilin sekalian. Sebentar.
Ini Bu, yang bab 1 latar belakang. Latar belakangnya, ya pertama tuh definisi tentang apartemen, terus yang kedua tentang proyek, lalu selanjutnya itu tentang konstruksi, terus tentang green construction, lalu ini ada penjelasan tentang konsep green construction sendiri sama Alivia coba tadi yang pertama sekali. Saya tadi ada skip. apartemen. Kalau ini kamu memang mau fokus ke apartemen ya? Karena ya tempat saya PKL itu apartemen. Gimana? Kan ini nanti mungkin saya penelitian juga di tempat PKL kan Bu. Ya tempat PKL saya di apartemen, jadi saya sesuaiin sama apartemen. Ini mungkin apa ya? Kalau menurut saya sih paragraf pertama itu Nggak usah. Coba lebih mengangkat ke ininya, ke green construction-nya ya. Oh, ke green construction dulu Bu. Karena supaya apa ya? Kalau apartemennya nanti bisa di bab 2 gitu, tapi supaya lebih bunyi gitu ya. Kamu kan sebenarnya memang green construction ya kan? Kalau apartemen adalah itunya bisa di bab 2. Iya. Karena di latar belakang pertama itu bisa kamu berikan data tentang proyek yang mungkin mappingnya PUPR gitu ya, tentang proyek-proyek di Indonesia yang udah melaksanakan green construction, itu akan kuat banget gitu bunyinya gitu Alivia, tentang pelaksanaan green construction di Indonesianya ya kan. Di data PUPR itu kan ada ya. Itu dulu. Kalau menurut KBBI kayak gini apartemen itu di bab 2. Ini bab 2 gitu ya. Oh iya Bu. Ya, proyek adalah gitu-gitu juga bab 2. Ini mungkin kamu coba copy paste gitu ya. Cuman jangan copy paste deh Alivia, mendingan bahasa kamu sendiri deh. Iya Bu. Terus juga itu apa namanya, citasinya itu kalau bisa 5 tahun terakhir ya. Ini yang Raharja ini udah terlalu lama kalau misalnya, karena iya. green construction itu berkembangnya cepat sekali ya. Mungkin 3 tahun belakangan ini aja udah berubah. Ini kayak Iman Soeharto mengumumkan proyek. Ini mah ini aja di bab 2 itu tentang proyek. Ini di bab 2 aja Bu. Konstruksi adalah kamu lebih Di green construction-nya. perasaan saya udah ini deh tentang bab 1 itu apa kontennya gitu. Iya, Bu. Jadi lebih kepada membahasakan variabelnya gitu. Jadi kalau definisi persatuannya itu di sana aja. Jadi kamu kalau lebih ke green construction, jadi aplikasi green di Indonesia itu seperti apa. Kemudian green construction menurut definisi kamu itu mensitasi dari orang juga boleh apa. Kemudian green construction di bangunan apartemen yang sudah dilaksanakan. Terus kamu gapnya yang mau kamu ini kan maksud apa gitu, kepentingan kamu di sini menampilkan ini apa, permasalahannya apa gitu. Sebenarnya permasalahannya apa sih kamu mau mengkaji ini gitu. Saya sih paham kamu ngambil dapat ide nih dari orang gitu. Dapat ide, mau ngambil ini kayak cocok nih buat saya juga senang. Iya, cuman dalam membahasakan bab 1-nya itu harus kamu cari gitu ya, alasan permasalahan apa sih yang ada ya di dalam green construction itu, sehingga ini perlu kamu teliti ulang lagi gitu. Apa sih permasalahannya? Jadi kamu ungkapkan. Belum banyak itu dari data PUPR itu ya, menggunakan green construction ini supaya lebih penghematan material, terus lebih penghematan tenaga kerja, juga penjaga lingkungan, kayak gitu, itunya harus muncul gitu. Iya Bu. Terus nanti di terakhir
Terus paling kamu mengenalkan di jurusan ada metode MAGC gitu ya untuk analisis ya, analisis evaluasi. Nah, terus terakhir itu kamu mengenai Erianto itu yang ada indikator itu nggak apa-apa. Itu indikator-indikator yang mau ini ada nggak apa-apa. Nah, jadi itu kan dari uraian jasa penerapan geokonstruksi pada konstruksi merupakan hal yang penting dilakukan. Jadi penting dilakukannya karena apa gitu kan? Kan kamu harus uraikan dulu. Belum banyak kamu sebutkan ada pemborosan material, pemborosan ini, terus juga lingkungan kerja yang tidak aman kayak gitu, baru kamu masuk ke sini penerapan pada suatu proyek konstruksi. Sangat penting dilakukan ya untuk penghematan biaya konstruksi ya dan kesehatan pekerja kayak gitu ya. Terus baru kamu menyatakan tentang judul penelitiannya. Ya, itu boleh kata-kata di bawahnya, cuma sebelumnya itu jangan dari uraian di atas bahwa pendampingan perlu dilakukan, itu kamu perlu sebutkan dulu permasalahan-permasalahan apa kalau tidak dilakukan green construction gitu kan. Terus tadi ke bawah masalah permasalahan akan dibahas. Nah ini Alifia, ini kok nggak urut lagi sih? Saya udah ngajarin berapa kali nih, mulai dari apakah dulu, terus nanti berapakah, baru analisisnya apa, bagaimananya belum muncul. Analisis itu yang terakhir, identifikasi itu harus sebelum analisis. Jangan mengetahui, tapi kalau mengetahui itu nggak usah pakai penelitian juga kita udah tahu, tapi mengidentifikasi, menentukan gitu ya. Menghitung gitu ya. Ini bahasa ininya nih belum pas nih. Yang rumusan apa yang tujuan, Bu? Rumusan dan tujuannya. Kan harus pakai taksonomi, belum? Berapa yang dicapai? Apakah? Kalau apakah sudah menerapkan itu mungkin di awal kali ya. Sebelum hasil. Sebelum berapa hasilnya? Kalau faktor yang menjadi penghambat itu kayaknya yang keempat itu. Kamu harusnya menganalisis dulu ya. Ini apakah sudah menerapkan green? Kalau apakah kan berarti kan beberapa item itu udah ada. Dari hasil observasi kan kamu tahu nanti apakah proyek sudah menerapkan dari observasi nanti ketahuan. Terus yang kedua tuh berapa? Terus yang ketiga itu harusnya bagaimana hasil evaluasinya. Baru yang keempat apa yang menjadi faktor penghambat. Karena hasil evaluasinya kan belum tahu. Kan kalau berapa menghitung baru persentase kan belum kamu analisis, baru keluar angka-angka aja, belum kamu itu sih namanya baru deskripsi kalau berapa. Tapi kalau bagaimana hasil evaluasi itu kamu membahasnya itu sesuai dengan teori. Gitu. Nah, baru yang keempat, bagaimana jangan apa lagi ya, nanti jadi ini. Kalau menurut saya sih, hemat saya yang keempat sih nggak usah ya. Gimana? Nanti di dalam dibahas. Keempat tuh ada kalau ada penghambat aja kan Bu, kalau nomor 3 sesuai hasil nomor 3 nggak sih? Jadi mending nggak usah ya Bu. Itu sih kalau saya nggak usah, karena belum tentu proyeknya memang berniat untuk menerapkan itu kan. Iya Bu. Kalau proyeknya belum tentu berniat berarti nggak ada hambatan.
yang pertama ini Kalau yang pertama menurut saya itu menentukan apakah proyek ini menerapkan green construction, ya kan? Kalau yang kedua itu menghitung, yang ketiga baru menganalisis. Ini yang kedua tetap- tadi apa, Bu? ini harus dipakai ya, karena pasti itu nanti ini yang menjadi patokan penguji evaluasi dari kata-kata itu udah bisa melihat. Kalau pertanyaannya berapa, berarti tujuannya harusnya pas. Kalau berapa yang menghitung, kalau bagaimana baru menganalisis. Harusnya diganti tuh, yang tujuannya nomor 2 itu menghitung, nomor 3 menganalisis. Nomor 2 Oke, balik. Sebentar. Menghitung nilai. Bentar, Menghitung dibalik nilai. urutannya. Nomor 2 dong, yang menentukan sana. Kan ini kan kalau misalnya berapa hasil, jawabannya yang di hasil ini bukan, Bu? Iya, Menghitung itu hasil. kata kerjanya yang jadi masalah. Kalau yang pertama kan apakah, itu menentukan. Terus yang kedua itu menghitung. Menghitung nilai, jangan hasil dulu. Ini nilai. Nah, baru yang ketiga itu menganalisis, evaluasi. Menganalisis hasil evaluasi penerapan green construction. Copy paste aja Bentar. dari yang atas. Itu juga manfaat kok masih kayak gitu ya. Kalau manfaat kan harus jelas manfaatnya bagi siapa. Manfaatnya bagi kontraktor apa hasil penelitian ini, manfaatnya bagi penelitian selanjutnya, manfaatnya bagi siapa, harus jelas kalau manfaat. Kalau memberikan informasi perihal itu sih nggak perlu ya. Ini nggak perlu, Bu. Karena belum tentu kontraktornya memang butuh ini. Coba nanti Alivia cari yang udah bener deh ya. Iya, Bu. Yang manfaatnya ini masih belum harus jelas manfaat untuk siapa. Iya, Bu. Ini saya stop aja atau gimana? Iya, nanti kamu merahin ya. Coba lihat ya. Hasil teman-teman yang udah nggak kayak gini kok manfaatnya. Iya, Bu. Kalau batasan penelitian ini dilakukan pada pembangunan apartemen X itu nggak perlu, kan udah jelas udah disebutin judul. Penelitian ini difokuskan pada proses pengembangan itu nggak perlu juga, kan udah ada di judul. Nanti berlangsung sampai tanggal sekian, sampai dengan sekian, iya. Dengan nggak usah ditambahin dengan memerhatikan penerapan konsep itu nggak perlu. Nah, yang batasan itu kamu kepada seluruhan proyek, pelaksanaan seluruhan proyeknya atau sampai proyek yang mana gitu. Sampai pelaksanaan yang mana gitu. Oh iya, Bu. Kalau pada seluruhan proyek ya berarti pada seluruhan proyek, atau mungkin kamu baru bisa mengamati setelah aspek magang itu setelah proyek sekian persen gitu ya, sampai sekian persen gitu ya. Iya, Bu. Itu baru batasan. Yang 1-2 itu bukan termasuk batasannya. Nah, ini udah
saya stop aja, Bu. Nanti manfaatnya diperbaiki ya. Iya, Bu. Manfaatnya bagi kontraktor apa gitu ya, bahwa nilai penghematan bahwa dengan penerapan green construction ini bisa dari hasil penelitian ini menunjukkan gitu bahwa dengan penerapan green construction itu bisa menghemat biaya material gitu ya, tentunya kesehatan pekerja gitu bagi peneliti selanjutnya apa gitu ya menurut kamu perlu diperhatikan lagi. Iya, Bu. Gitu Masih, Bu. ya. Terus bab 2-nya belum ya? Udah sih, Bu, tapi saya tampilin aja apa gimana ya? Kan bab 1 masih banyak revisi. Bagaimana? Ya gimana? Saya sih udah nyoba nyusun. Perlu deh. Ya di sini hujan jadi ini ya berisik ya. Saya coba share screen Bu, bab 2. Saya off kamera aja biar lebih ini ya jelas. Ini Bu, bab 2. Udah kelihatan belum, Bu? Halo? Udah kelihatan belum, Bu? Udah sih udah kelihatan. Suara Ibu kecil. Yang pertama saya bawa tentang konstruksi hijau. Terus yang kedua, perihal model assessment green construction-nya, saya taruhnya konsep dan aspek. Lalu, saya masuk ke metode analisis. Alicia coba deh ke atas lagi deh. Ke atas lagi. Mana, Bu? Coba deh. Oh, kamu pertama konstruksi hijau ya? Iya, Tentang konstruksi hijau. Iya, terus? terus tentang model assessment green construction-nya. Ini deh, kalau kayaknya kalau yang ini belakangan aja deh model assessment green construction-nya. Metodenya belakangan aja. Coba yang literatur-literatur tentang green construction-nya diperbanyak ya. Kayaknya masih kurang deh, Alicia. Oh, tentang konstruksi hijau ini, Bu. Kurang banyak. Oh Tentang iya, Bu. konstruksi hijaunya itu masih sangat kurang ya. Ya. Kalau bisa malah ada misalnya kelas konstruksi hijau pada bangunan apa gitu, pada klasifikasi bangunannya. Gitu. Baik, Bu. Terus yang metode assessment green construction, konsep sama aspek sama satunya. Terus habis itu udah saya masuk ke metode analisis. Terus lagi, itu metode analisis apa tuh? Kayaknya nggak perlu di situ deh, itu di bab 3 aja. Oh, ini di bab 3 aja, Bu. Iya. Jadi langsung penelitian terdahulu. MAGC aja, yang metode analisis mah di sana di bab 3. Iya, Bu. Cuma literatur kamu masih kurang banyak nih. Iya. Kurang dalam gitu maksud saya. Terutama tentang green construction-nya ya. Iya, Bu. Terus metodenya analisisnya nanti jangan cuma deskriptif ya, kurang. Iya. Kamu harus masuk ke analisis statistiknya kelihatannya. Baik, Bu. Terus ini penelitian terdahulu. Tentang ininya belum? Bangunan apartemennya belum?
Nggak, saya nggak masukin karena tentang pengertian apartemen gitu-gitu, Bu. Jadi kan tentang green construction, terus tentang Mm-mm. pelaksanaan proyek di apartemen. Jadi kamu harus masuk ke proyek apartemen, pelaksanaan proyek apartemen gimana. Baru nanti masuk ke MLJJ-nya, baru masuk ke penelitian terdahulu, baru hipotesis. Oh, kurang di teorinya sih, Bu. Teorinya masih green construction-nya sama proyek di apartemennya itu masih kurang dalam. Baik, Bu. Coba diperbanyak ya. Iya, Bu. Kalau perlu kayak undang-undang pembangunan proyek apartemennya itu kan banyak. Karena nih kamu terkait penerapan green construction kan juga ada kaitannya dengan, terus kan juga ada kaitannya dengan, kalau green construction itu ada kaitannya dengan lingkungan juga kan. Jadi di situ Ya. coba deh ditambahkan ke arah sananya. Baik. Ada peraturan-peraturan ini belum ada masuk nih. Mm-mm. Itu sih, Bu. Paling itu doang, baru Iya, nanti udah. saya revisi lagi. Ya, nanti bab 3-nya kan belum kan ya? Belum. Jadi cukup Alifia coba disempurnakan ya. Ya, Bu. Oke Alifia, udah. Yang belum, yang lain siapa? Billy mungkin, Bill? Iya Bu, Sini. saya ingin subscribe Bu. Sudah terlihat Bu. Billy, udah? Iya Bu, ini bab 2 saya Bu. Jadi topik pembahasannya judul saya analisis pengaruh penerapan metode Six Sigma terhadap produksi dinding bangunan beton precast guna menurunkan tingkat kegagalan produksi. Billy, ini, oh iya ya, nggak ganti kan ya, sama ya. Mulai sama Untuk menurunkan tingkat kegagalan produk. Ya, bab 2-nya. Mulai dari pengertian beton dulu. pengertian beton. Oke. SMI Iya. beton normal. Mm-mm. Untuk sumbernya belum saya masukin tapi sudah ada. Oke. Terus ini saya jelasin tentang beton konvensional. Jadi ini kan kenanya Namira, suaranya kecil. Suaranya siapa nih? Suara saya ya? iya, Suaranya Billy atau suara saya, Namira yang kecil? Suara Ibu. Sekarang udah besar. ya, Bu. Sekarang udah jelas belum, Namira? Udah, Jelas, Bu. Bu. Udah, Bu. Oke. Oke. Terus ini saya jelasin tentang beton konvensional. Saya kenanya bukan membandingkan sih Bu, tapi mau ngebukain aja kalau beton beton precast itu lebih kekinian kenanya. Oh, kalau gitu kamu mau masuk ke ini perbandingan beton konvensional dan precast gitu. Oh, enggak Bu. Jadi saya di sini buat bab 2-nya cuma ngebukain aja beton konvensional. Jadi tapi saya nggak mendalaminya, saya cuma nunjukin aja tentang keunggulan dan kelemahannya. Jadi saya lebih fokus ke bagian beton precastnya Bu.
Terus nampilin beton konvensional ini maksudnya apa ya? Mau Untuk bandingkan kan? jadi kan sebelum ada yang namanya beton precast itu kan ada beton konvensional. Jadi saya ngebukain aja kalau ada sebelum adanya beton precast ini ada beton konvensional. Jadi diperbarui dengan yang lebih baru lagi ada beton precast gitu. Aduh, terus. Oke, ini kan beton konvensional. Terus Mm-mm. setelahnya beton Beton precast, jelaskan beton precast. precast. Hmm. Adalah salah satu contoh inovasi pengembangan beton precast. Kalau terus habis beton precast apa? Beton precast saya langsung ke dinding panel precast, Bu. Penjelasannya Kalau langsung gitu, ke tema topik. menurut hemat saya sih kamu nggak usah bahas beton konvensional. Nggak saya, Bu. Nggak usah, karena di sini kan beton precast udah yang dimaksud ini kan udah pasti keunggulannya lebih dari beton konvensional Konvensional. kan. Iya. Jadi beton konvensional kayaknya menurut saya nggak usah ditampilin sih. Oke. Berarti ini untuk poinnya berarti 2.1.1 ya, Bu? 2.1 tadi udah beton. Oh iya, pengertian Oke. beton udah ada beton precast. Oke. Terus Ke dinding panel. Ini 2 ya. Dinding panel precast. ya, Ini terus masuk ke manajemen konstruksi. Jadi di sini lebih ke penjelasan tentang saya belum terlalu masukin itunya bagian enggak metode-metodenya. Jadi nanti manajemen konstruksi dinding panel precast gitu. Atau mau ke konstruksi dinding panel precast. oke, ya Bu. Terus setelah itu saya ngejelasin tentang ini metode Six Sigma, Bu. Baru di sini di metode ini langsung dijelasin kan ada 5 tahap. To define, measure, analyze, Jangan terus lupa nanti improve. garis miring ya. Oh iya, Bu. Garis miring huruf miring. Ya, Bu. Nanti saya mau kontrol. Nah, di situ karena saya baru sampai situ sih, Bu. Belum sampai yang penelitian terdahulu. Tapi telaah jurnalnya udah ada. Setelah jurnalnya masih mirip-mirip kemarin, Bu, tapi saya dari sini saya ngerjain bab 2 dulu, Bu. Yang telah jurnal itu saya bukan belum udah dapat beberapa jurnalnya, tapi belum saya telah semua. Saya udah masukin ke bab 2-nya. Gitu. Nah, ini nanti perlu telaah jurnal ya supaya lebih kuat. Ini sebenarnya kamu sistemnya, cara mengurutkannya udah kena ya, Billy. Cuma nanti dengan telaah jurnal yang 15 itu akan memperkuat lagi nih supaya enggak apa sih namanya biar enggak setengah-setengah gitu, biar dia lebih dalam gitu. Ya, Bu. Pembahasannya ya. Nanti kan biar masuk tuh nanti penelitian pendahulunya gitu, baru nanti bisa menyimpulkan hipotesisnya. Iya, Bu. Itu ya, Bi. Jadi kamu langsung deh coba nanti selesaiin bab 2-nya gitu ya. Terus langsung aja nanti buat bab 3-nya gitu. Baik, Bu. Oke. Ya, oke deh. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, Billy. Di sini. Kalau Rifan gimana, Rifan? Udah belum ya bab 2 ya, Rifan? Halo, Rifan. Kalau di catatan saya belum ini, Rifan. Atau mungkin Oki ya? Oki nggak masuk ya? Oki itu berubah. Ya.
Oke deh, karena Rifan belum merespon ya. Saya anggap sih pertemuan hari ini sudah cukup ya. Jadi yang ada adalah coba mulai menulis bab 3-nya ya. Nanti 2 minggu ke depan kita bahas ya satu persatu ya seperti biasa ya. Jadi minggu depan siapa ya separuh kelas ya, nanti minggu depannya lagi separuh kelasnya lagi yang untuk bahas bab 3. Jadi saya rasa cukup ya, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut ya saya cukupkan pertemuan hari ini. Makasih ya semuanya. Makasih juga, Bu. Makasih, Bu. Kasih Bu.